sharing dengan Mbak Ajeng. Oh iya. Kemudian bisa berhasil, tetapi di dalam menjalani kepemimpinannya itu beliau mungkin agak berbelok sehingga dia mendapatkan karma politik yang negatif ya. Karma. Boleh dong cerita Mbak Ajeng? Karma buruk yang dia ciptakan sendiri. Iya. Menjelang 2 tahun jalan 3 tahun sana sudah mulai ada perlombaan-perlombaan, gelombang-gelombang. Waspada. Selamat datang kembali di channel Dapure Agus Beca, membangun peradaban bangsa untuk kejayaan Nusantara. Yang belum Mbak Ajeng ceritakan, informasi yang saya dapatkan kan yaitu tadi seperti saya ungkapkan di depan tadi, ada banyak pejabat-pejabat yang datang minta tolong. Yang menarik, bukan minta tolong, sharing aja. Sharing ya, sharing. Okay. Karena saya nggak bisa, bukan orang pinter dan bukan dukun, jadi saya hanya teman sharing yang kita bersama-sama belajar. Iya. Nah, kita mau mendengar Mbak hasil dari sharing itu. Informasi yang saya dapatkan ada seorang calon wali kota pada waktu itu yang sharing dengan Mbak Ajeng. Oh iya. Kemudian bisa berhasil, tetapi di dalam menjalani kepemimpinannya itu beliau mungkin agak berbelok sehingga dia mendapatkan karma politik yang negatif ya. Boleh dong cerita Mbak Ajeng? Karma buruk yang dia ciptakan sendiri. Iya, betul. Ya memang waktu itu ada sih, saya nggak, siapapun ya beliau, semoga beliau sehat, amin. Semoga beliau bisa kembali untuk lebih baik. Kan kita itu mendoakan yang baik dan positif. Manusia itu tidak lepas dari godaan apapun itu. Kadang jabatan, uang, harta, harta duniawi ini, kekuasaan itu menggiurkan. Kalau bagi orang-orang yang tidak kuat mental, iman ini ngeri. Memang waktu itu sempat minta tolong, sempat rawuh ke sini beberapa kali juga. Dan waktu itu aku masih ingat. Itu sebelum jadi sebelum diumumin. Malam ke sini, ngumuminnya ini paginya. Bilang ke istrinya, "Mah, mulai detik ini Mbak Ajeng jadi sedulur Sinoro Wedine kita." Mbak Ajeng mau ngersake apa? Besok itu kalau purawisata THR ya. Bisa loh dikelola Mbak Ajeng, nanti ngajak aja teman-temannya yang dipercaya untuk bareng-bareng mengelola. Aku bilang, saya nggak minta apa-apa. Saya ya ingin tolong perhatikan orang-orang di warga di kota ini yang memang harus ditolong. Siapapun. Kedua, saya ingin amanah. Ini yang berat. Dan kalau dilanggar amanah yang sudah dijanjikan di rumah ini, karena Bapak ini sudah bilang, ya nggak kelihatan di rumahnya Mbak Ajeng ini semua jadi saksi. Ya ini kan udah melibatkan energi. Betul. Kita nggak tahu apa yang nggak kelihatan di rumahku. Tapi kan yang jelas ini energi sudah dilibatkan di dalamnya. Betul. Akhirnya kembali ke godan tadi. Tidak kuat mental di dalam iman, penguasaan, jabatan, harta, kemaruk. Ya akhirnya amanah diindahkan, ya jatuh. Sebenarnya apa yang terjadi itu tuayan dari apa yang kita taburkan. Wes itu intinya. Betul. Mau itu presiden sekalipun, karena presiden itu ya manungsa akan menabur menuai. Tapi yang lebih menarik lagi yang prosesnya penggarapan ini Mbak, yang perlu barangkali saya tahu ya. Artinya Bapak yang mau calon jadi pemimpin itu kan mestinya sudah digarap jauh hari ya. Nah itu gimana sih Mbak prosesnya itu? Prosesnya kembali ke doa. Memang ada laku-laku yang dia harus jalanin. Beliau jalanin. Aku hanya itu loh, lewat utara itu loh. Nanti di sana itu di utara ada pintu. Tolong buka pintu itu, keluar dari pintu itu. Terus tolong belok ya ke selatan, kayaknya gitu.
Tapi yang jalanin ya yang bersangkutan. Saya di belakang layar hanya mendukung doa. Iya. Ritualnya begitu. Baik. Oke, ini di penghujung dialog kita ini, Mbak. Iya. Lama juga ya. Nah, sekarang kaitannya dengan yang lebih luas lagi, Mbak. Kaitannya dengan Nusantara. Bagaimana masa depan Indonesia, Nusantara ini ke depan itu seperti apa? Karena bangsa Indonesia baru saja melewati yang namanya pesta demokrasi ya, Pilpres ya. Walaupun belum diumumkan secara resmi, tetapi banyak orang sudah menduga yang bakal ini terjadi itu ini. Ya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi atau kedepannya itu seperti apa? Mungkin Mbak Ajeng kan adalah mungkin orang Jawa bilang wisik atau impen atau apa ya, terawangan atau penglihatan ya? Gitu ya, yang mungkin bisa bisa memberi gambaran, entah itu baik negatif maupun positif, dan mungkin solusinya akan seperti apa. Kira-kira Mbak Ajeng tentu punya pengalaman. Oke, Mas Agus. Jadi memang negara ini kalau belum ada satu kesadaran satu sama lain, memang ini konyol ya omonganku. Memang kita itu dibutuhkan suatu kesadaran. Dunia politik memang seperti itu. Kalau nggak seperti itu bukan dunia politik. Tapi kita yang sebagai netizen ini, ini tolong jangan memperkeruh. Betul. Boleh berpendapat. Kita negara demokrasi dong. Tapi jangan terbawa arus. Itu yang akan nanti memperuncing. Karena kenapa? Yang di atas sana ini juga manusia. Yang bisa gegosok. Bisa terkontaminasi. Dengan circle. Di mana kumpul. Kalau kita memang nggak kuat, ini kemakan. Nah, ini yang saya khawatirkan. Karena kalau ini tidak ada suatu perombakan, memang tidak semudah saya bicara ya, tidak semudah saya ngomong ya. Tapi yang namanya seperti yang saya ulas di depan tadi, satu kepala otak jadi pemimpin dan anggota tubuh ini jadi apa yang diperintahkan dan ada kesulitan kerjasama yang baik, itu yang akan membuat jalan roda itu. Tapi kalau otak kita udah bilang gini tapi ini nggak solid, akan jalan sendiri, ini akan bikin runyam. Hati-hati. Kita lihat aja 3 tahun ke depan. Menjelang 2 tahun, jalan 3 tahun sana sudah mulai ada perubahan gelombang-gelombang. Waspada. Saya bukan mendahului Tuhan, karena saya memang hamba Tuhan dan saya tidak boleh apa ya, nek orang Jawai apa preso saurunge winara, bukan itu. Betul. Saya nggak mau itu. Ini hanya sebuah jawaban yang saya doa, yang memang harus seyogianya manusia itu harus waspada, intinya gitu. Betul. Nah, ini yang terjadi sekarang ini ngeri, saling menusuk ini, dan harus legowo. Apapun, tidak hanya di berpolitik. Betul. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika ada gelombang, taruh kata seperti itu, 2 atau 3 tahun ke depan ini? Apakah akan terjadi semacam people power? Apakah akan terjadi chaos? Atau kalau itu seandainya itu belum terjadi, itu ada solusi apa yang bisa dilihat oleh Mbak Ajeng? Chaos. Ada kekeosan. Dan solusinya kembali seperti yang saya utarakan di depan itu, bahwa kita adalah saling untuk bisa menyadarkan diri kita. Kalau ini memang mau maju loh. Jadi kita jadi teringat ketika menjelang reformasi ya. Di 97 itu kan ada 97 ada Pilpres, ada pemilu. Kemudian ternyata tidak jauh 2 tahun kemudian terjadi pemilu lagi. Barangkali kan seperti itu. Bisa juga. Jadi kekeosan ini sebelum terjadi kita ya harus waspada aja. Oke, Mbak Ajeng, kalau di dalam terminologi Jawa atau kepercayaan Jawa,
kekuasaan, entah itu dari level bawah sampai atas. Taruh kata misalnya lurah saja itu aja sudah ada istilah kalau dulu itu ketiban daru gitu ya. Iya. Terus kemudian kalau boleh dikatakan level yang lebih atas lagi bahwa seorang pemimpin itu kan wis mendapat wahyu, wis mendapat apa istilahnya ya? Wahyu, wangsit. Wangsit, wahyu, tapi sebetulnya yang mendapatkan wahyu itu si A, tapi kok sing dadi si B. Sing dadi si B. Nah, apakah wahyu itu bisa dibegal, Mbak, istilah kasar? Sekarang kalau saya kembali bertanya, wahyu itu apa toh? Betul, ya. Kita bicara tentang wahyu, wangsit. Kita harus tahu dulu apa sih wahyu itu, apa sih wangsit itu. Itu petunjuk, itu sudah digariskan. Iya. Lo kok tahu kalau itu petunjuk? Sedangkan mental iman kita itu belum jadi banget. Apakah itu hanya mengondisikan otak kita? Iya. Apakah itu hanya membuat naskah, mengafirmasikan otak kita sendiri untuk mengejas bahwa aku entuk wahyu loh, aku bakal jadi jenderal, aku bakal jadi presiden. Iya. Yang bicara mulut kita sendiri. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan kalimat itu? Iya. Sebenarnya itu ada kaitannya balik ke garis atau takdir juga. Iya. Ginaris. Lahir kok rangguyu ya. Orang lahir kok nangis kenapa? Nggak ketawa. Karena orang begitu jebret lahir nangis, itu sudah menghadapi satu masalah. Mau keluar itu udah berusaha, udah berjuang untuk keluar dari rahim sang ibu. Betul. Berkembang lagi, belajar tengkurap, itu penuh perjuangan juga. Melumah, merangkak, merambat, tetah jalan, dengan perjuangan. Sampai akhirnya kalau dia menjadi pejabat, jadi pejabat atau punya kedudukan, ini juga tidak lepas dari ginaris takdir Sang Maha. Mau didebat kayak apa, mau diperjuangkan kayak apa, keinginan manusia belum tentu itu jawaban Sang Maha. Karena biasanya manusia ini menuruti keinginan kita. Padahal Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Pak Agus butuh bantal. Kok le nyuwun kuwi butuh guling. Gusti itu luwih pirsa nek Pak Agus itu butuhnya bantal bukan guling. Nggak terwujud. Pak Agus nggak bisa nerima hal ini. Stres, depresi. Minum obat penenang. Ke psikiater, ke rumah sakit jiwa, hanya tidak dapat guling. Jadi Tuhan itu akan memberikan apa yang dibutuhkan manusia. Satu, Tuhan akan memberikan di saat waktu yang tepat. Dan ini ada kaitannya dengan takdir yang nggak bisa ditawar. Takdir nggak bisa ditawar, setuju nggak? Setuju. Gimana kita mau nawar takdir? Oke. Luar biasa. Gimana? Untuk pemirsa ya mungkin bisa komen ya. Komen. Aku sendiri juga penasaran. Mungkin saya akan ikut membaca komen. Siapa yang bisa saling mendapatkan pencerahan ya? Apakah takdir itu bisa kita lawan? Coba komen di bawah. Oke, terima kasih sekali Mbak Ajeng. Terima kasih sekali lagi terima kasih. Sudah memberi pencerahan bagi kami, sudah memberi pencerahan. Bukan memberi pencerahan, sudah belajar bareng dengan saling memberi, saling menerima dengan semua. Dan saya juga minta maaf jika uraian saya ini banyak yang mungkin satu orang dengan orang yang lain menerimanya akan janggal. Karena otak kita, persepsi kita beda-beda ya. Tapi kalau kita ada satu kesatuan yang bisa bicara sharing dengan bijak, ini alangkah lebih bagusnya karena kita akan bisa membuat kesimpulan yang indah buat semua dan buat Nusantara ini. Terima kasih Mbak Ajeng. Semoga harapan kita Nusantara ke depan jauh lebih baik. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.